Baik, selamat sore semuanya. Terima kasih sudah hadir di Zoom meeting kita kali ini. Tujuan saya mengundang kita semua di sini untuk membicarakan terkait kondisi warung abnormal yang menurun. Kira-kira dari finance, apakah ada yang bisa disampaikan? Kalau dari segi finance, kita memang lagi sedang menurun. Terus ada beberapa problem. Problem yang pertama, kita terlalu cepat ekspansi. Terus pemasukan kita tuh dengan pengeluaran tidak sebanding. Pengeluaran kita terlalu besar. Kita juga terlalu berfokus pada bangunan yang terlalu mewah serta tempat bermain, sehingga membuat pengeluaran kita semakin membesar. Terus dampak dari pandemi COVID juga membuat pemasukan kita juga menjadi merugi. Mungkin ada beberapa solusi yang bisa saya kasih, seperti menutup beberapa cabang yang memang penjualannya agak kurang, terus letaknya juga yang kurang strategis. Kita lebih berfokus pada cabang yang memang pelanggannya masih ramai, pemasukannya juga masih stabil, terus menghilangkan beberapa pengeluaran yang tidak terlalu penting seperti interior yang terlalu mewah, tempat bermain, karena rata-rata pengunjung yang datang ke warung kita juga anak-anak remaja. Lebih baik kita berfokus pada layanan kepada konsumen kita. Mungkin segitu yang bisa saya eh, kasih. Baik, terima kasih. Mungkin bisa dari segi marketing, kira-kira bagaimana keadaannya sekarang? Kalau dari sisi marketing, inti permasalahannya ada dua. Yang pertama itu exposure warung abnormal menurun sama ekspektasi pelanggan yang tidak sesuai. Untuk exposure menurun, sisi marketing menyediakan beberapa solusi. Yang pertama, bisa menambahkan promo untuk mahasiswa atau pelajar. Bisa menggunakan kartu pelajar atau KTM. Terus yang kedua, memilih brand ambassador untuk warung abnormal sendiri. Yang ketiga, bisa melakukan menu kolaborasi dengan influencer atau artis terkenal. Yang keempat, melakukan endorsement kepada artis atau influencer terkenal. Yang kelima itu mengadakan live music event dengan mengundang musisi-musisi terkenal. Solusi-solusi itu eh, cuman membuat exposure kita tuh bisa nambah lagi, biar anak-anak muda tuh tertarik lagi untuk beli makanan dan minuman di warung abnormal. Kalau untuk masalah yang ekspektasi pelanggan yang tidak sesuai, orang-orang tuh pada bilang harganya overpriced. Kalau solusi dari itu, kita bisa membuat harga baru untuk semua menu yang ada, agar harga yang ditawarkan sesuai dengan segmentasi pasar yang kita tentukan pada awal berdirinya warung abnormal. Yang kedua, orang-orang juga pada bilang bentuk makanan yang datang tidak sama seperti pada gambar yang ada di menu. Kalau untuk permasalahan ini, foto pada menu tidak usah dibuat baru, tapi hidangan hidangan yang aslinya harus dibuat sama seperti pada di foto agar bisa lebih menarik. Yang ketiga, kata orang-orang review tempat tidak sesuai dengan aslinya. Kalau untuk permasalahan ini, paling solusinya kita sering mengupload foto warung abnormal pada sosial media atau Google kita sendiri. Itu sih paling dari marketing. Oke, mungkin dari divisi sosial media, kira-kira apakah sosial media kita berjalan dengan baik? Ada yang mau ditambahkan mungkin? Sejauh ini sih berjalan dengan baik. Cuman untuk meningkatkan penjualan kita, mungkin divisi sosial media akan melakukan sebuah target, yaitu yang pertama memposting promosi dalam satu hari itu seharusnya ada 3 postingan yang berupa 2 postingan foto dan 1 postingan reels. Terus yang kedua, kami akan mencoba sebuah inovasi baru, yaitu menggunakan platform TikTok, yang dimana platform TikTok tersebut juga sedang naik daun. Jadi kita coba untuk terjun ke dalam platform tersebut, dan isi di TikTok juga nggak cuman sekedar promosi, namun juga ada konten-konten yang menghibur para penonton lah.
Kalau untuk Instastory sendiri gimana ya? Apakah tetap jalan? Instastory juga akan diupdate setiap harinya. Oke. Terima kasih. Mungkin bisa lanjut ke operational kitchen. Apakah ada kendala? Dari operational kitchen mungkin kendalanya itu ada beberapa menu yang kita hilangkan dari menu gitu. Contohnya tuh kayak dessert green tea lovers sama mochila monster itu menunya tuh salah satu yang paling disukain sama pelanggan kita. Ada beberapa pelanggan yang kecewa karena menu tersebut tuh dihilangkan. Begitu mungkin untuk solusinya kita kembaliin lagi menu-menu itu ke menu kita terus. Selain itu juga kita mungkin harus ngelakuin inovasi sama makanan makanan di abnormal. Contohnya tuh kayak misalnya makanan yang baru untuk menarik minat anak-anak muda buat beli makanan kayak misalnya kita tambahin menu churros, waffle, kalau nggak panna cotta kayak gitu. Terus kita juga harus adain seasonal menu gitu kayak contohnya di hari buat hari raya gitu kayak misalnya Ramadan, Natal, kalau nggak hari-hari tertentu kayak kemerdekaan. Jadi nanti makanannya bisa kita misalnya buat hari kemerdekaan kita buat panna cottanya jadi merah putih kayak gitu. Terus kita juga mungkin harus nambahin menu-menu signature kayak Indominya kita kembangin lagi kayak misalnya ada Indomie Hypebeast, Indomie ramen ala TikTok sama Indomie mewah kayak gitu juga. Yang terakhir mungkin kita harus ngelakuin kolaborasi sama chef-chef kayak contohnya tuh Chef Renata. Mungkin kita bisa kolaborasinya untuk nasi goreng kayak gitu. Baik. Mungkin untuk kolaborasi bareng celebrity chef kayak gitu, mungkin dengan kita berkolaborasi impact-nya bakal besar ke warung abnormalnya sendiri, tapi apakah kita bisa ngasih feedback ke celebrity chef yang nantinya kita ajakin kolaborasi? Kira-kira gimana tuh menurut finance mungkin atau yang lain? Ada pendapat? Kalau dari segi finance sih mungkin kita belum bisa melakukan collab dengan beberapa artis atau influencer tersebut. Kalau untuk menambahkan promo untuk mahasiswa atau pelajar, terus mengadakan live musik, kalau dari segi finance kita masih bisa. Namun kita lihat 3 atau sampai 4 bulan ke depan, jika prospek keuangan kita membaik, kita bisa melakukan collab dengan beberapa artis atau influencer tersebut. Dan segitu dari segi finance. Baik, terima kasih. Berarti mungkin untuk kolaborasi dan brand ambassador dan lain-lain mungkin bisa di hold dulu sampai keadaan perusahaan membaik kali ya. Mungkin bisa lanjut untuk service operation. Apakah ada yang bisa disampaikan? Baik, di sini masalah utama di service operations ada dua. Yang pertama itu kurangnya employment training, dan yang kedua dari sisi logistik dan supply chain yang masih bermasalah. Jadi yang pertama, itu employment training sendiri belum mantap, karena kita dulu ekspansi terlalu cepat, sehingga training goyah dan tidak menyeluruh. Jadi solusinya itu, yaitu kita bisa perbaiki dari segi SOP, dan training kita harus pastikan agar mantap terlebih dahulu sebelum melakukan ekspansi. Lalu, cara kita bisa mengimprove service juga, yaitu bisa dengan mengadakan event dalam uniform, yaitu misalnya saat hari raya besar atau saat hari raya nasional ada, jadi pegawai itu dapat menggunakan uniform yang bersifat tematik atau yang tergantung dengan hari raya tersebut. Misalnya di saat menjelang hari raya 17 Agustusan, uniform yang digunakan itu bandana merah putih atau masker merah putih. Nah, yang kedua yaitu dari sisi logistik dan supply chain itu sendiri problematika dulu, karena kita saat ekspansi kita kurang berhati-hati dan kita overspending saat mengambil saat melakukan ekspansi. Jadi ke depannya jadi kita harus lebih berhati-hati lagi. Sekian. Baik, terima kasih atas sarannya dari teman-teman semua. Mungkin untuk sarannya saya pertimbangkan dulu kira-kira apakah
bisa diaplikasikan atau tidak nanti ke depannya. Kalau begitu, sekian dulu meeting kita kali ini. Terima kasih.